Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa wanita benar-benar memilih untuk berhubungan seks dengan pria? Kebanyakan pria mengira mereka tahu jawabannya, tetapi kebenarannya lebih dalam, lebih menarik, dan terkadang sama sekali tidak terduga. Jika Anda percaya itu hanya tentang penampilan, uang, atau pesona, Anda melewatkan gambaran yang lebih besar. Dan kesenjangan dalam pemahaman Anda mungkin menjadi alasan mengapa hubungan Anda terasa membingungkan, membuat frustasi, atau tidak memuaskan. Hai, saya Amelia, dan selamat datang kembali di Dark Psychology. Di saluran ini, kami menguraikan perilaku manusia yang tersembunyi, mengungkap psikologi daya tarik, dan memberi Anda alat untuk membangun kekuatan, kejelasan, dan kepercayaan diri dalam hubungan Anda. Hari ini saya akan membahas 4 alasan utama mengapa wanita berhubungan seks. Ini bukan tebakan dangkal, ini berasal langsung dari studi inovatif yang terbit di bawah National Institute of Health. Para peneliti, Cindy M. Meston, Lisa Dawn Hamilton, dan Christopher Hart menemukan pola yang menjelaskan mengapa wanita dari berbagai usia termotivasi untuk melakukan hubungan intim secara fisik. Dan inilah mengapa ini penting bagi Anda. Ketika Anda memahami apa yang benar-benar memotivasi wanita, Anda berhenti membuang energi pada hal-hal yang salah. Anda akan belajar cara menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam, gairah yang lebih besar, dan seks yang lebih baik. Yang terpenting, Anda akan mendapatkan kendali atas salah satu area yang paling membingungkan dalam hubungan pria dan wanita. Tapi inilah yang mengejutkan, wanita tidak selalu termotivasi oleh hal yang sama seperti pria. Tentu kesenangan adalah bagian darinya, tetapi terkadang pendorong sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan nafsu. Bahkan beberapa wanita menggunakan seks sebagai alat untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Tujuan yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan pria. Jadi, mari kita bahas. Karena begitu Anda mengetahui 4 motivator ini, Anda akan melihat kencan dan hubungan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Jadi, apa saja 4 motivator ini? Mengapa wanita mengatakan ya untuk keintiman, dan mengapa terkadang terasa seperti misteri? Mari kita uraikan satu persatu, dan saya jamin Anda akan melihat hal-hal yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Pertama, motivasi fisik. Ya, kita akan mulai dengan yang paling jelas, motivasi fisik. Wanita, sama seperti pria, termotivasi untuk berhubungan seks karena terasa menyenangkan. Ada kesenangan, ada kepuasan, dan ada rasa ingin tahu. Coba ingat kembali saat pertama kali Anda mencoba sesuatu yang baru dan mengasihkan. Mungkin terjun payung, menaiki roller coaster, atau bahkan mencicipi makanan yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Sensasi adrenalin itu, rasa ingin tahu itu. Wanita sering merasakan hal yang sama tentang keintiman. Terkadang itu hanyalah sensasi hal baru, dan tentu saja daya tarik fisik memainkan peran. Ketika seorang wanita menganggap seorang pria secara fisik sangat menarik, entah itu senyumnya, tubuhnya, atau hanya cara dia membawa dirinya dengan percaya diri yang tenang, itu saja sudah dapat memicu motivasi fisik. Tetapi inilah lapisan yang lebih dalam yang sering dilewatkan oleh kebanyakan pria. Motivasi fisik juga berubah seiring dengan biologi, hormon, siklus, dan fluktuasi alami libido, menciptakan gelombang hasrat. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin memperhatikan bahwa pada waktu-waktu tertentu, pasangan Anda jauh lebih mesra secara fisik daripada waktu lainnya. Itu bukan kebetulan, itu adalah kodrat. Kedua, motivasi emosional. Nah, disinilah letaknya yang menarik. Banyak pria menganggap seks hanya tentang daya tarik fisik. Tetapi bagi wanita, motivasi emosional seringkali bahkan lebih kuat. Wanita mendambakan kedekatan emosional, perasaan dicintai, dihargai, dan terhubung secara mendalam dengan pasangan mereka. Bagi banyak wanita, keintiman bukan hanya tentang seks, ini tentang merasa aman dalam cinta. Bayangkan seperti ini, jika seorang pria melihat keintiman fisik sebagai api, bagi banyak wanita, keintiman emosional adalah oksigennya. Tanpa itu, api tidak akan menyala lama. Itulah sebabnya mengapa seorang wanita mungkin memilih keintiman bukan hanya untuk kesenangan, tetapi untuk memperkuat ikatan emosionalnya. Dia ingin merasa dekat, dia ingin jaminan bahwa Anda peduli, dia ingin merasakan bukan hanya tubuh Anda, tetapi juga hati Anda. Dan inilah intinya. Ketika seorang wanita merasa aman secara emosional, diinginkan, dan dihormati, motivasi fisiknya meroket. Itulah mengapa dalam hubungan jangka panjang, ketika keintiman emosional memudar, kamar tidur seringkali juga menjadi sunyi. Ketiga, motivasi relasional. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan pria, motivasi relasional. Terkadang seks menjadi lebih dari sekedar akti cinta. Itu menjadi alat, cara untuk memperkuat hubungan, cara untuk menyelesaikan konflik. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setelah bertengkar, beberapa pasangan baikan di kamar tidur? Itulah motivasi relasional bekerja.
Bagi sebagian wanita, keintiman adalah cara untuk memulihkan perdamaian, menjaga stabilitas, dan memperkuat hubungan. Dan inilah bahasa cinta bermain. Beberapa wanita merasa paling dicintai melalui sentuhan fisik. Bagi mereka, seks bukan hanya kesenangan. Itu adalah cara mereka mengukur kedekatan, kepercayaan, dan komitmen. Jika bahasa cintanya adalah sentuhan, dia akan mendapatkan keintiman jauh lebih sering daripada wanita yang bahasa cintanya misalnya waktu berkualitas atau kata-kata penegasan. Inilah mengapa keselarasan itu penting. Jika bahasa cinta Anda adalah sentuhan, tetapi bahasa cintanya bukan, Anda mungkin merasa ditolak atau tidak dicintai. Kesenjangan antara kebutuhan Anda untuk keintiman dan kebutuhannya dapat menyebabkan kekecewaan, frustasi, dan terkadang bahkan putus hubungan. Tetapi jika Anda memahami motivasi relasional, Anda dapat menjembatani kesenjangan itu. Anda dapat membicarakannya secara terbuka. Anda dapat menemukan cara untuk bertemu di tengah. Dan dengan melakukannya, Anda membangun hubungan yang lebih kuat dan tangguh. Keempat, motivasi sosial dan berorientasi pada tujuan. Dan sekarang, motivator keempat yang mungkin mengejutkan Anda. Motivasi sosial dan berorientasi pada tujuan. Yang satu ini melampaui kesenangan, melampaui kedekatan, melampaui stabilitas hubungan. Ini tentang kekuatan eksternal, tekanan sosial, tujuan, bahkan validasi. Ya, wanita juga merasakan tekanan sosial untuk memuaskan pasangan, memenuhi harapan, dan menjadi menarik. Terkadang keintiman dimotivasi oleh kebutuhan untuk memenuhi keinginan orang lain, tetapi juga bisa didorong oleh tujuan. Pikirkan tentang perencanaan keluarga, memiliki anak, atau bahkan meningkatkan harga diri. Seorang wanita mungkin merasa lebih menarik, lebih diinginkan, dan lebih berdaya setelah malam yang intim. Validasi eksternal itu, perasaan bahwa saya diinginkan, dapat menjadi motivator yang powerful. Dan terkadang ini tentang menghindari hal negatif, untuk mencegah konflik, untuk mencegah pasangan merasa diabaikan, untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Ini adalah satu kategori yang benar-benar membuat Anda berpikir, karena mengungkapkan bahwa keintiman tidak selalu tentang keinginan. Terkadang ini tentang strategi, terkadang ini tentang tujuan, dan terkadang ini hanyalah harapan sosial. Jadi sekarang Anda tahu, motivasi fisik, emosional, relasional, dan sosial. Tetapi inilah intinya, motivasi ini tidak tetap, mereka berevolusi. Alasan seorang wanita untuk menjalin keintiman di usia 21 tahun sangat berbeda dengan alasannya di usia 41 tahun. Dan jika Anda tidak memahami bagaimana usia mengubah segalanya, Anda akan sama sekali salah menafsirkan sinyal-sinyal itu. Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Alasan seorang wanita untuk menjalin keintiman tidak tetap. Alasan itu berubah seiring waktu. Usianya, tahap hidupnya, kepercayaan dirinya, bahkan biologinya. Semua ini membentuk bagaimana dia mengalami dan mencari keintiman. Wanita muda, 18-30 tahun. Bagi wanita muda, motivasi fisik seringkali menjadi penjelas untuk mendapatkan pengalaman yang mengasyikkan, menguji batas-batas, dan memahami dirinya sendiri sebagai makhluk seksual. Percayalah, mereka sangat ingin tahu tentang hal-hal baru, pertama kali mencoba sesuatu yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Tetapi motivasi emosional juga mulai muncul, keinginan untuk merasa dicintai, dihargai, dan terhubung secara emosional dengan seseorang. Ini menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia. Dalam rentang usia ini pada umumnya, wanita cenderung lebih termotivasi secara fisik dan emosional. Tetapi jangan salah tangkap, mereka juga memahami motivasi relasional dan sosial. Mereka tahu bahwa hubungan dapat terpengaruh oleh keintiman. Mereka memahami peran sosial. Mereka tahu bahwa seks dapat menjadi sumber penghargaan diri atau status. Tetapi dalam rentang usia ini, keinginan untuk mengeksplorasi dan menjalin ikatan seringkali menjadi yang teratas. Wanita dewasa 21 tahun sampai 40 tahun. Dalam rentang usia ini, keintiman bernafas, tumbuh, dan berubah, bersama-sama dengan faktor-faktor yang sangat pribadi. Motivasi fisik tetap ada, tetapi banyak wanita mulai menghargai keintiman emosional dan relasional dalam skala yang baru. Ini menjadi lebih dalam daripada hanya mengejar kesenangan. Ini tentang membangun kedekatan jangka panjang dan menemukan keseimbangan antara keinginan pribadi dan kebutuhan hubungan. Dalam fase ini, banyak wanita mulai memahami kebutuhan plebei mereka dengan lebih baik. Mereka mulai menghargai keintiman sebagai sumber kekuatan dalam hubungan mereka dan sebagai cara untuk mempertahankan keintiman jangka panjang. Bahkan motivasi sosial pun berbeda di sini. Ini bukan hanya tentang memenuhi harapan, tetapi juga tentang memahami bagaimana keintiman mempengaruhi peran sosial mereka dalam hubungan mereka dan dalam lingkungan sosial mereka secara lebih luas. Wanita yang lebih matang bahkan memiliki perspektif yang berbeda. Keintiman bukan hanya tentang pengalaman fisik, tetapi juga tentang kedekatan emosional, kepercayaan, dan kekuatan jangka panjang. Ini bukan hanya tentang mengeksplorasi hal baru, tetapi juga tentang memperdalam keintiman yang ada.
Ini bukan hanya tentang memenuhi harapan, tetapi juga tentang memahami bagaimana keintiman mempengaruhi peran sosial mereka, dalam hubungan mereka, dan dalam lingkungan sosial mereka secara lebih luas. Wanita yang lebih matang bahkan memiliki perspektif yang berbeda. Keintiman bukan hanya tentang pengalaman fisik, tetapi juga tentang kedekatan emosional, kepercayaan, dan kekuatan jangka panjang. Ini bukan hanya tentang mengeksplorasi hal baru, tetapi juga tentang memperdalam keintiman yang ada. Ini bukan hanya tentang memenuhi harapan, tetapi juga tentang memahami bagaimana keintiman mempengaruhi peran sosial mereka, dalam hubungan mereka, dan dalam lingkungan sosial mereka secara lebih luas. Wanita yang lebih matang bahkan memiliki perspektif yang berbeda. Keintiman bukan hanya tentang pengalaman fisik, tetapi juga tentang kedekatan emosional, kepercayaan, dan kekuatan jangka panjang. Ini bukan hanya tentang mengeksplorasi hal baru, tetapi juga tentang memperdalam keintiman yang ada. Ini bukan hanya tentang memenuhi harapan, tetapi juga tentang memahami bagaimana keintiman mempengaruhi peran sosial mereka, dalam hubungan mereka, dan dalam lingkungan sosial mereka secara lebih luas. Keintiman seringkali tentang eksplorasi. Antara usia 18 dan 30 tahun, rasa ingin tahu sangat tinggi. Mereka menemukan diri mereka sendiri, tubuh mereka, dan kekuatan emosional dari daya tarik. Pikirkanlah, seorang wanita berusia 22 tahun mungkin termotivasi oleh sensasi sesuatu yang baru, kegembiraan daya tarik, atau pengaruh teman-teman yang mengatakan, lakukan saja. Ini adalah tahap eksperimen. Mereka mengejar hal baru, kesenangan, dan validasi. Itulah mengapa tekanan sosial dapat memainkan peran yang lebih besar pada usia ini. Entah itu budaya kampus, aplikasi kencan, atau bahkan hanya keinginan untuk diterima. Wanita muda sering merasa terdorong untuk memenuhi harapan sosial. Tetapi ada sisi baik dan buruk di sini. Sementara beberapa wanita muda termotivasi oleh kesenangan dan eksplorasi, yang lain termotivasi oleh faktor eksternal, kebutuhan untuk merasa diinginkan, untuk memenuhi apa yang dikatakan masyarakat tentang seperti apa seharusnya keintiman. Intinya, pada usia ini tentang rasa ingin tahu, kesenangan, hal baru, dan pengaruh sosial. Wanita parubaya, usia 31 hingga 45 tahun. Sekarang mari kita beralih ke usia 30-an dan awal 40-an. Disinilah keintiman menjadi lebih berlapis, lebih bernuansa. Bagi banyak wanita pada tahap ini, daya tarik fisik masih ada, tetapi bukan lagi satu-satunya pendorong. Koneksi emosional, stabilitas hubungan, dan rasa kepuasan pribadi menjadi motivator yang lebih kuat. Bayangkan ini, seorang wanita berusia 35 tahun dengan 2 anak. Dia mungkin tidak mengejar hal-hal baru seperti yang dilakukan wanita berusia 22 tahun. Tetapi dia mungkin mendambakan keintiman sebagai cara untuk terhubung kembali dengan pasangannya, untuk merasa aman secara emosional, untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan yang sibuk dan kacau. Menariknya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak wanita dalam kelompok ini melaporkan peningkatan motivasi seksual. Mengapa? Kepercayaan diri. Pada usia ini, banyak wanita lebih mengenal tubuh mereka. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, dan mereka tidak terlalu takut untuk memintanya. Intinya, pada tahap ini, keintiman menjadi tentang koneksi, kepercayaan diri, stabilitas, dan kepuasan. Wanita yang lebih tua, 46 tahun ke atas. Dan kemudian kita mencapai tahap 46 tahun ke atas. Bagi wanita yang lebih tua, motivasi seksual tidak menghilang, tetapi berubah. Ya, hasrat fisik mungkin menurun karena perubahan hormonal dan keadaan hidup. Tetapi banyak wanita yang lebih tua tetap sangat motivasi oleh keintiman dan persahabatan. Bahkan, mereka sering memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Bayangkan seorang wanita berusia 50-an yang telah membesarkan anak-anaknya, membangun kariernya, dan sekarang mendambakan kedalaman dalam hubungannya. Baginya, keintiman bukan lagi tentang hal-hal baru yang terus-menerus, melainkan tentang koneksi yang bermakna. Ini tentang kedekatan, kenyamanan, dan menikmati pengalaman yang terasa kaya secara emosional, bukan sekedar sering terjadi. Satu wawasan menarik. Banyak wanita pada tahap ini melaporkan bahwa keintiman menjadi cara untuk merayakan ikatan mereka dengan pasangan. Ekspresi cinta dan persahabatan yang lebih dalam, bukan hanya tindakan fisik. Intinya, pada tahap ini, keintiman adalah tentang kedalaman emosional, persahabatan, dan koneksi yang bermakna. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Jika Anda sedang berkencan, Anda perlu memahami tahap apa yang sedang dia alaminya, karena motivasinya akan terlihat sangat berbeda pada usia 23 tahun dibandingkan pada usia 43 tahun. Dan jika Anda berada dalam hubungan jangka panjang, mengetahui bagaimana motivasi ini berkembang dapat membantu Anda beradaptasi, tumbuh, dan menjaga keintiman tetap hidup, alih-alih membiarkannya memudar. Pada titik ini Anda mungkin bertanya-tanya, "Oke Amelia, ini semua menarik,
Tetapi mengapa ini benar-benar penting? Mengapa saya harus peduli tentang apa yang memotivasi wanita untuk berhubungan seks? Izinkan saya memberitahu, karena memahami hal ini benar-benar dapat mengubah cara Anda terhubung dengan wanita, baik Anda sedang berkencan atau sudah dalam hubungan jangka panjang. Alasan pertama, ini meningkatkan koneksi emosional. Ketika Anda menyadari bahwa wanita seringkali termotivasi oleh lebih dari sekedar keinginan fisik, Anda berhenti membuat kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria, yaitu menunggu dia merasa ingin berhubungan seks. Jika Anda tahu bahwa kedekatan emosional seringkali menjadi pemicunya, maka Anda dapat memanfaatkan hal itu, daripada berpikir, dia tidak tertarik lagi pada saya. Anda dapat bertanya pada diri Anda sendiri, apakah saya telah membuatnya merasa aman secara emosional, diperhatikan, dan dihargai hari ini? Pergeseran itu saja dapat mengubah hubungan yang dingin menjadi hubungan yang hidup dan penuh koneksi lagi. Alasan kedua, ini membuat komunikasi lebih mudah. Ini adalah fakta mengejutkan. Pasangan yang membicarakan seks memiliki seks yang lebih baik dan lebih sering. Ketika Anda tahu bahwa motivasi berubah seiring bertambahnya usia, stres, dan peristiwa hidup, itu memaksa Anda untuk membuka percakapan. Alih-alih menanggung dalam frustrasi, Anda dapat katakan, "Aku suka berada dekat denganmu. Aku merindukan keintiman itu. Bisakah kita membicarakan bagaimana kita bisa terhubung kembali?" Tahukah Anda betapa berkuasanya hal itu? Bagi seorang wanita, itu terdengar seperti cinta. Itu terdengar seperti kerentanan, dan itu membuatnya ingin bersandar kembali padamu, alih-alih menjauh. Alasan ketiga, itu mengurangi kesalahpahaman. Tanpa pengetahuan ini, pria sering salah menafsirkan sinyal. Kamu berpikir dia menolakmu fisik, padahal sebenarnya dia mendambakan koneksi emosional. Kamu berpikir dia kehilangan minat, padahal mungkin dia hanya kewalahan dengan stres atau tubuhnya sedang mengalami perubahan alami. Ketika Anda memahami motivasinya, Anda berhenti menganggap segala sesuatu secara pribadi dan mulai melihat gambaran besar. Pergeseran itu saja dapat menyelamatkan hubungan dari kehancuran. Alasan keempat, itu memperkuat kepuasan jangka panjang. Di awal hubungan, keintiman terasa mudah, gairah tinggi dan Anda berpikir itu tidak akan pernah pudar. Tetapi kemudian hidup datang, stres kerja, anak-anak, tagihan, kelelahan, dan tiba-tiba percikan tidak terasa sama. Inilah kebenarannya. Bukan berarti cinta telah hilang, tetapi motivasi telah bershifting. Jika Anda tidak membicarakannya, tidak menyesuaikan, tidak memelihara hubungan emosional, dan dari sisi relasional, ya, keintiman memang memudar. Tetapi jika Anda berusaha lebih keras, jika Anda beradaptasi, jika Anda benar-benar memahaminya, Anda bukan hanya menjaga keintiman tetap hidup, tetapi juga membuatnya lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih memuaskan daripada di awal. Jadi, jika Anda ingin berhenti menebak-nebak, berhenti merasa frustrasi dan mulai membangun hubungan di mana keintiman benar-benar tumbuh lebih kuat seiring waktu, Anda perlu membicarakan motivasi, dan Anda perlu memahami motivasinya, sama seperti Anda memahami motivasi Anda sendiri. Jadi, mari kita simpulkan. Anda baru saja belajar bahwa wanita termotivasi oleh lebih dari sekedar apa yang terlihat. Alasan fisik, emosional, relasional, dan sosial atau berorientasi tujuan. Dan Anda juga telah melihat bagaimana motivasi itu berubah seiring bertambahnya usia, eksperimen hidup, dan kebutuhan emosional. Yang benar adalah, keintiman bukanlah sesuatu yang acak, bukan hanya keberuntungan, dan bukan hanya tentang seberapa arik Anda. Ini tentang memahami motivasinya yang lebih dalam, apa yang membuatnya merasa dekat, aman, diinginkan, dan terhubung. Jika Anda mengetahui ini, Anda berhenti bermain tebak-tebakan, Anda berhenti mengejar sinyal yang salah, dan Anda mulai membangun hubungan yang penuh gairah, kuat, dan langgeng. Pikirkan tentang hubungan Anda saat ini, atau mungkin hubungan terakhir yang Anda jalani. Pernahkah Anda salah menafsirkan sinyalnya? Pernahkah Anda merasa ditolak, padahal sebenarnya dia hanya meniwip kebutuhan emosionalmu yang lebih? Pernahkah Anda menemukan bahwa keinginannya berubah seiring waktu, tetapi Anda tidak yakin mengapa? Anda tidak sendirian. Kebanyakan pria berjuang dengan hal ini. Tetapi sekarang, Anda memiliki peta. Anda memiliki pengetahuan, dan pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam hal keintiman dan cinta. Jika ini sesuai dengan Anda, jangan hanya diam saja. Gunakanlah. Mulailah percakapan. Tanyakan padanya tentang kebutuhannya. Bagikan juga apa yang memotivasi Anda. Karena hal yang paling tidak seksi dilakukan pasangan, berbicara terbuka tentang seks, sebenarnya adalah hal yang menjaga gairah tetap hidup selama dekade. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, pastikan Anda berlangganan Dark Psychology. Setiap minggu, saya memberikan wawasan yang menembus kebisingan, mengungkap kebenaran tersembunyi tentang perilaku manusia, dan memberikan Anda alat untuk melindungi hati, pikiran, dan hubungan Anda.
Jadi, tekan tombol berlangganan, tinggalkan komentar di bawah dengan pemikiran Anda atau pertanyaan, dan bagikan video ini kepada seseorang yang perlu memahami alasan sebenarnya mengapa wanita mengatakan ya pada keintiman. Saya Amelia, dan ini adalah pembahasan mendalam tentang psikologi daya tarik dan koneksi. Sampai jumpa lagi, lindungi hati Anda, pahami permainannya, dan jangan pernah berhenti tumbuh lebih kuat dalam hubungan Anda. Sampai jumpa.